Salam sejahtera untuk kita semua. Bagi yang Muslim, Assalamualaikum. Yang Nasrani, Shalom. Yang Hindu, Om Swastiastu. Yang Buddha, Namo Buddhaya. Dan untuk semuanya, salam kebajikan. Ini cuma cerita fiksi, kalau ada kesamaan nama dan tempat mohon maaf. Yuk, langsung aja. Yakin nih? Mau nyoba bisnis? Kalimat itu masih terngiang-ngiang di kepala gue. Waktu itu, gue baru aja dapat ide buat jualan online. Modalnya? Uang hasil kerja serabutan selama setahun. Gue pikir, ini bakal jadi langkah pertama gue menuju sukses. Gue udah bayangin gimana bisnis gue meledak, duit ngalir, dan hidup berubah total. Tapi ternyata, mimpi itu cuma bertahan beberapa bulan. Gagal satu, jualan online. Malah boncos awalnya, gue beli barang grosir buat dijual lagi. Riset? Nggak ada. Gue cuma lihat tren di media sosial, terus gas beli stok banyak. Kirain gampang, tinggal foto, upload, terus duit datang sendiri. Ternyata, barang gue nggak laku. Seminggu, 2 minggu. Sepi. Pas ada yang beli, malah ketipu pembeli nakal. Barang udah dikirim, tapi uang nggak masuk. Gue coba cari supplier lain, malah kena tipu juga. Akhirnya, stok numpuk di kamar, duit habis, gue stres. Gue nggak bisa tidur nyenyak, tiap malam mikirin utang yang terus menumpuk. Kemanapun gue lihat, cuman ada kegagalan. Temen-temen gue yang dulu bilang, ini bisnis lu, pasti sukses. Sekarang malah ngehindar. Mereka nggak ngerti apa yang gue rasain. Gagal 2. Warung makan, rugi besar. Oke, jualan online bukan buat gue, jadi gue coba usaha makanan. Gue pikir, semua orang butuh makan, jadi ini pasti jalan. Gue sewa tempat kecil, beli bahan makanan, terus mulai jualan. Hari pertama rame, hari kedua mulai sepi. Minggu pertama, gue udah panik. Gue nggak ngerti cara promosi. Nggak ngerti kenapa orang-orang lebih milih makan di tempat sebelah. 3 bulan bertahan, akhirnya tutup. Duit modal habis lagi. Gue duduk di kursi, mata penuh air mata. Gue inget banget malam itu, gue ngobrol sama ibu. Ma, aku gagal lagi. Ibu cuma diam, tapi aku tahu matanya berkaca-kaca. Anakku, jangan takut gagal. Setiap orang sukses pasti pernah jatuh. Tapi gimana bisa bangkit kalau terus-terusan jatuh, Bu? Gagal 3. Investasi bodong, duit lenyap. Di titik ini, gue mulai kepikiran buat cari duit instan. Temen gue ngajakin investasi yang katanya pasti untung. Karena udah desperate, gue masukin sisa tabungan terakhir. Dan, boom, duit gue hilang. Ternyata itu skema Ponzi. Gue baru sadar setelah semuanya terlambat. Gue ditipu temen sendiri. Gagal 4. Jasa cuci motor, malah sepi. Bro, kalau mau sukses tuh usaha yang banyak dicari orang. Oke, gue dengerin saran itu. Gue buka tempat cuci motor kecil-kecilan. Pikir gue, motor banyak, pasti laku. Tapi realitanya, sepi. Gue nggak tahu kalau ternyata orang lebih suka cuci motor sendiri di rumah. Gue nggak ngerti strategi marketing, akhirnya bisnis ini juga mati perlahan. Gagal 5. Dropshipping, tumbang. Lagi gue coba bangkit lagi dengan dropshipping. Tanpa modal besar, bisa jualan produk orang lain. Awalnya, orderan mulai masuk, tapi masalah datang. Barang yang dikirim ke pelanggan rusak, banyak komplain, dan reputasi gue hancur. Gue nggak bisa ngelawan review buruk. Akhirnya, bisnis ini juga gagal. Gagal 6. Franchise minuman kekinian. Malah terlilit utang, tren minuman boba lagi naik. Gue pikir, ini saatnya. Gue beli franchise pakai sisa duit pinjaman. Awal-awal sih laku, tapi makin lama makin sepi. Harga bahan naik, sewa tempat mahal, sementara pelanggan makin berkurang. Gak butuh waktu lama, gue sadar, gue terjerat utang. Gue udah mulai merasa putus asa, mikirin gimana bayar utang-utang yang makin banyak. Gagal 7, konveksi, supplier kabur. Gue coba bangkit lagi. Kali ini gue pengen usaha konveksi kecil-kecilan.
Gue belajar soal produksi kaos dan coba kerja sama-sama supplier. Tapi supplier kabur bawa duit gue. Produksi berhenti, pesanan numpuk, gue nggak bisa ngapa-ngapain. Bisnis ini pun gagal lagi. Gue inget banget malam itu, gue duduk di teras, kepala pusing, rasanya dunia ini berat banget. Gagal 8, content creator, viewers 0. Gue pikir, mungkin gue harus coba dunia digital. Gue mulai bikin konten di YouTube dan TikTok. Semangat banget, tapi views 0. Udah buat ratusan video, nggak ada yang nonton. Nggak ngerti algoritma, nggak tahu cara promosi. Lagi-lagi, gue gagal. Gue marah sama diri gue sendiri. Kenapa sih aku nggak bisa sukses kayak orang lain? Gagal 9. Ternak lele, modal habis. Gue dengar kalau ternak lele bisa untung besar. Tanpa pikir panjang, gue bangun kolam dan beli bibit. Tapi gue nggak paham cara ternaknya. Lele mati massal, gue rugi besar. Gue inget banget, malam itu gue cuma bisa nangis di pojokan kamar. Rasanya semua kerja keras, semua impian, sia-sia. Gagal 10. Pinjam uang buat usaha, malah rugi lagi. Di titik ini, gue udah hampir habis-habisan. Gue nekat pinjam uang buat usaha terakhir. Gue coba jualan lagi, tapi karena gue terlalu buru-buru dan nggak belajar dari kesalahan sebelumnya, bisnis ini pun hancur. Utang makin numpuk, kepala makin pening. Gue terbaring lemas di tempat tidur, nggak bisa nahan air mata. Rasanya, nggak ada lagi yang bisa gue coba. Di malam yang sunyi, gue termenung di kamar sempit. Gue udah gagal 10 kali. Mungkin gue memang nggak ditakdirkan buat sukses. Tapi entah kenapa, ada sesuatu yang bikin gue nggak bisa berhenti. Sesuatu yang enggak tahu apa, tapi gue merasa ini belum berakhir. Mungkin kali ini, kesempatan ke-19 bakal berbeda. Mungkin juga tidak. Malam itu lebih sunyi dari biasanya. Gue duduk di kamar, sendirian. Di bawah cahaya remang-remang dari lampu kecil yang hampir mati. HP gue ada di tangan, tapi nggak ada satupun notifikasi masuk. Tidak ada orderan, tidak ada chat semangat dari teman, tidak ada kabar baik. Yang ada cuman kepala gue yang penuh pikiran, dan hati yang berat kayak batu. Udah seminggu ini, gue nggak banyak keluar kamar. Makan, kadang-kadang aja. Ngobrol sama orang, nggak ada yang bisa gue ajak bicara. Bahkan, gue males lihat cermin. Gue takut lihat diri gue sendiri. Lihat betapa hancurnya gue sekarang. Di luar, dunia terus berjalan. Teman-teman gue update foto jalan-jalan, beli barang baru, nikah, punya anak, sukses. Dan gue di sini, stuck. Hidup gue nggak kemana-mana. Seakan-akan waktu gue berhenti. Gue mulai mikir, mungkin emang gue bukan orang yang ditakdirkan buat sukses. Mungkin dunia ini nggak butuh gue. Malam itu, gue rebahan di kasur. Pandangan gue kosong. Kepala gue berat, hati gue lebih berat lagi. Gue tarik napas panjang, lalu buang pelan-pelan. Gue udah nggak tahu harus ngapain. 10 kali gagal, 10 kali jatuh, dan gue nggak yakin bisa bangkit lagi. Gue capek. Gue bisik ke diri sendiri. Lalu, pikiran paling gelap itu datang. Kalau gue nggak ada, mungkin lebih baik. Gue nggak akan jadi beban buat siapa-siapa. Nggak ada lagi rasa sakit. Nggak ada lagi kecewa. Nggak ada lagi gagal. Tapi tiba-tiba, HP gue bergetar. Notifikasi masuk. Mama telepon. Jari gue gemetar waktu lihat nama itu di layar. Gue biarin HP itu bergetar, sampai akhirnya berhenti sendiri. Gue nggak kuat buat ngangkat. Tapi beberapa detik kemudian, ada chat masuk. Nak, kamu udah makan? Mama rindu. Jangan nyerah, ya. Allah nggak tidur. Gue nutup mata. Dan tiba-tiba air mata gue jatuh. Gue benci ini. Gue benci betapa lemahnya gue sekarang. Tapi di saat yang sama, gue ngerasa ada sesuatu yang menghangatkan dada gue. Seakan-akan, di saat semua orang udah ninggalin gue, masih ada satu orang yang peduli. Pelan-pelan, gue duduk lagi di kasur. Gue baca chat itu berulang kali.
Lalu gue lihat ke arah meja, di mana ada selembar kertas lusuh penuh coretan. Itu daftar bisnis yang udah gue coba. Semua dicoret, semua gagal. Tapi, ada satu garis kosong di bawahnya. Satu kesempatan lagi. Satu kali lagi, dan kalau masih gagal, gue bakal bener-bener berhenti. Gue mainin HP, dan gue baca chat dari mama berkali-kali. Kata-katanya simple, tapi entah kenapa rasanya kayak tamparan keras di wajah gue. Jangan nyerah, ya, Allah nggak tidur. Gue menarik napas dalam-dalam, tapi dada gue masih berat. Gue tatap langit-langit kamar yang penuh bekas bocor, kipas angin tua yang bunyinya udah nggak jelas, dan tumpukan baju yang udah berhari-hari nggak gue lipat. Gini amat ya hidup gue. Gue tengok ke meja kecil di sudut kamar. Ada buku catatan bisnis gue yang udah penuh coretan kegagalan. Halaman terakhir masih kosong. Satu kesempatan lagi. Cuman satu. Tapi apa gue masih sanggup? Gue berdiri. Lalu buka pintu kamar pelan-pelan. Rumah gue kecil, tapi di dalamnya ada satu orang yang udah rela ngorbanin segalanya buat gue. Gue lihat mama di ruang tamu, duduk sendirian sambil lipat baju. Rambutnya udah mulai banyak uban, tubuhnya kurus, tapi senyumnya masih sama kayak dulu. Senyum yang selalu bikin gue ngerasa pulang. Gue merhatiin mama diam-diam. Tangannya keriput, gerakannya pelan. Tapi ada sesuatu yang bikin hati gue nyesek. Dia lagi ngelipet baju gue. Baju yang bahkan gue sendiri udah males sentuh. Gue udah umur segini, tapi masih aja nyusahin mama. Mata gue mulai panas. Gue pengen nangis tapi gue tahan. Mama tiba-tiba noleh dan senyumnya mengembang. "Nak, kamu udah makan?" Gue diem. Mau jawab apa? Mau bilang gue lagi kepikiran buat nyerah? Mau bilang gue capek? Atau mau bilang gue malu karena sampai sekarang masih gagal? Tapi sebelum gue sempat ngomong, Ma bangkit dan ke dapur. Beberapa menit kemudian, dia balik bawa sepiring nasi dan telur dadar. "Makan dulu, habis itu cerita sama Ma. Kamu pasti lagi mikir banyak hal kan?" Gue nggak kuat. Gue ambil piring itu, tapi tangan gue gemetar. Mata gue panas. Air mata yang tadi gue tahan akhirnya jatuh juga. Gue tunduk, berusaha nutupin muka gue biar mama nggak lihat. Tapi Ma tahu. Dia nggak bilang apa-apa. Dia cuma duduk di sebelah gue, nungguin gue makan. Kenapa mama nggak pernah marah? Kenapa mama nggak pernah nyalahin gue? Gue nyendok nasi pelan-pelan. Tapi setiap suapan rasanya berat. Di dalam hati gue janji, gue nggak akan nyerah. Bukan buat diri gue sendiri, tapi buat Ma. Gue bakal sukses, biar mama bisa istirahat. Dan di saat itu juga, gue sadar, gue harus cari cara buat bangkit. Udara pagi masih dingin. Matahari baru mulai naik, tapi gue udah duduk di depan rumah, melamun sambil ngeteh. Gelas di tangan gue masih berembun, tapi teh di dalamnya udah nggak panas lagi. Gue nggak minum, cuma nungguin sesuatu yang bahkan gue sendiri nggak tahu apa. Di dalam rumah, Mak lagi sholat. Gue bisa dengar suara doanya lirih, pelan, tapi jelas. Gue tahu dia lagi nyebut nama gue. Lagi minta ke Allah supaya anaknya bisa bangkit. Air mata gue jatuh lagi. Gue kesel. Kesel kenapa Ma harus doa buat gue kayak gitu? Gue yang seharusnya doa buat Ma. Gue yang seharusnya bikin Ma bangga. Bukan malah jadi beban. Di depan gue, ada secari kertas. Rencana bisnis baru. Kesempatan ke-11. Satu-satunya harapan gue buat bangkit. Kalau ini gagal juga, gue beneran habis. Gue tarik napas dalam-dalam. Mata gue ngeliatin tulisan-tulisan di kertas itu. Gue udah riset, udah belajar dari kesalahan. Gue nggak mau bodoh lagi. Tapi jauh di dalam hati, ada rasa takut yang susah hilang. Gimana kalau gagal lagi? Gimana kalau semuanya sia-sia? Tiba-tiba, pintu kamar Ma kebuka. Dia keluar, masih pakai mukena. Matanya langsung nyari gue, dan begitu ketemu, dia senyum. Senyum yang sama. "Nak, kamu nggak apa-apa?" Gue nggak langsung jawab.
Gue cuma lihat Ma lama-lama. Lalu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, gue jawab jujur. Ma, aku takut. Ma duduk di sebelah gue. Dia nggak langsung ngomong, cuman ngebenerin letak mukenanya, lalu ngelihat ke langit pagi yang masih semburat ungu. Waktu kamu kecil, kamu pernah jatuh dari sepeda kan? Gue ngangguk pelan. Dan waktu itu, kamu nangis kenceng banget. Kamu bilang, nggak mau naik sepeda lagi. Gue mulai ingat kejadian itu. Waktu itu, lutut gue luka, tangan gue lecet. Gue beneran takut banget buat nyoba lagi. Tapi apa yang Mak bilang waktu itu? Gue diem sebentar, lalu dengan suara pelan, gue jawab, bangun lagi. Ma senyum, lalu narik napas panjang. Dan sekarang, Ma bilang hal yang sama. Air mata gue jatuh lagi, tapi kali ini bukan karena sedih. Gue ngerti. Gue akhirnya ngerti. Gue lipat kertas di tangan gue, lalu masukin ke saku. Ini saatnya. Bukan buat gue, buat Ma. Buat orang yang nggak pernah ninggalin gue meskipun gue jatuh berkali-kali. Gue bakal bangkit. Kali ini, nggak boleh gagal lagi. Pagi itu, gue berangkat dengan hati yang masih campur aduk. Di satu sisi, ada rasa percaya diri yang baru tumbuh. Tapi di sisi lain, ada ketakutan yang terus berbisik di kepala gue. Kalau gagal lagi, lo bakal jatuh lebih dalam. Lo nggak punya kesempatan ke-12. Gue genggam erat kertas rencana bisnis yang udah gue lipat tadi. Ini taruhan terakhir gue. Kalau ini gagal, gue beneran habis. Sampai di sebuah kedai kopi kecil, gue duduk di sudut ruangan dan buka laptop. Gue nggak punya kantor, nggak punya tim, nggak punya modal besar. Tapi gue punya sesuatu yang lebih penting. Gue punya tekad. Oke, mulai dari nol lagi. Gue buka dokumen bisnis gue, ngecek ulang semuanya. Gue belajar dari 10 kegagalan sebelumnya. Kali ini, gue nggak bakal bikin kesalahan yang sama. 1. Gue riset dulu sebelum mulai. 2. Gue mulai kecil, nggak langsung gede. 3. Gue pastiin ada demand sebelum produksi. 4. Gue harus paham marketing, nggak asal jualan. Gue baca poin-poin itu berkali-kali sampai masuk ke kepala, tapi baru aja gue mulai kerja, HP gue bergetar. Telepon dari Bang Jaka. Bang Jaka ini temen lama gue, senior di kampus dulu yang sekarang udah sukses bisnis. Dia yang sering ngasih gue nasihat, tapi juga yang dulu bilang, gue yakin lo bakal sukses, asal lo nggak nyerah. Gue angkat teleponnya. Halo Bang, lo masih serius mau jalanin bisnis itu? Suaranya tegas. Iya Bang, ini terakhir, gua nggak punya kesempatan lagi. Bagus, datang ke tempat gue sore ini. Gua kenalin lo ke orang penting. Gua kaget. Orang penting? Siapa? Buat apa? Siapa Bang? Nggak usah banyak nanya. Datang aja. Klik. Telepon ditutup. Gua masih bengong. Ini pertanda baik atau justru jebakan? Sore itu, gue sampai di sebuah restoran mewah di pusat kota. Gue pakai kemeja satu-satunya yang masih kelihatan rapi. Gue lihat diri gue di kaca restoran. Wajah gue kelihatan lebih tua dari umur gue, kantung mata hitam, tapi di mata gue ada sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya, api. Gue masuk dan lihat Bang Jaka duduk bareng seseorang. Seorang pria paruh baya, rapi, berwibawa, dan dari cara dia bawa diri, jelas dia bukan orang sembarangan. Lo akhirnya datang, kata Bang Jaka. Gue duduk, mencoba santai, tapi tangan gue berkeringat. Kenalin, ini Pak Rendra. Beliau investor dan pengusaha sukses di bidang digital. Investor? Gue langsung tegang. Apa Bang Jaka mau gue pitching bisnis gue sekarang? Gue bahkan belum siap mental buat ini. Pak Rendra menatap gue, lalu senyum tipis. Bang Jaka cerita banyak soal kamu. Katanya kamu udah gagal 10 kali. Gua ngangguk. Dan sekarang ini kesempatan ke-11? Gua ngangguk lagi. Dia diam sebentar, lalu ketawa kecil. Kamu tahu, dulu saya gagal 15 kali sebelum akhirnya berhasil. Gua kaget. 15 kali? Bisnis pertama saya bangkrut. Bisnis kedua ketipu. Bisnis ketiga nggak laku. Keempat,
kelima, keenam. Semuanya gagal. Sampai akhirnya saya nemuin bisnis yang tepat di kesempatan ke-16. Jadi kalau kamu udah gagal 10 kali, menurut saya kamu masih pemula. Gue nggak tahu harus ketawa atau makin stres. Tapi entah kenapa, kata-kata itu kayak tamparan buat gue. Gue pikir gue udah gagal terlalu banyak, ternyata ada yang lebih parah. Pak Rendra ngeluarin kartu nama dan nyodorin ke gue. Saya suka mental orang yang enggak nyerah. Kirim proposal bisnis kamu ke saya. Kalau saya lihat ada potensi, saya siap bantu kamu jalanin ini. Gue diem. Otak gue masih memproses apa yang baru aja terjadi. Gue dapat kesempatan emas. Tapi ada satu masalah. Proposal bisnis gue belum selesai. Begitu keluar dari restoran, gue langsung buru-buru pulang. Laptop gue nyala sepanjang malam. Gue revisi, edit, tambahin semua yang perlu dimasukin. Gue riset lebih dalam, nonton puluhan video tentang strategi bisnis, baca artikel sampai mata perih. Ini bukan cuma sekadar proposal. Ini nyawa gue. Mak ngeliat gue kerja tanpa henti. Dia bawain teh, tapi nggak banyak ngomong. Cuman sesekali nanya, "Kamu yakin kali ini berhasil?" Dan untuk pertama kalinya, gue bisa jawab dengan mantap. "Insya Allah, Ma, kali ini beda." Jam 3 pagi, proposal akhirnya selesai. Tangan gue gemetar waktu ngeklik tombol kirim. Proposal itu melayang ke inbox Pak Rendra. Sekarang tinggal nunggu jawaban. Gue rebahan di kasur, tapi nggak bisa tidur. Kalau ini gagal juga, gue nggak tahu lagi harus ngapain. Tapi satu hal yang gue tahu pasti, gue udah taruh segalanya di kesempatan ke-11 ini. Dan besok hari, jawabannya akan menentukan. Apakah ini akhir dari semua perjuangan, atau awal dari kesuksesan yang selama ini gue kejar? Gue bangun dengan perasaan aneh. Mata gue masih berat, kepala gue pusing karena begadang semalaman. Tapi ada satu hal yang bikin jantung gue deg-degan. Email dari Pak Rendra. Gue tarik napas panjang. HP gue ada di tangan, tapi jari-jari gue gemetar. Kalau ini ditolak, gue harus mulai dari mana lagi? Tapi gue nggak bisa mundur sekarang. Dengan sisa keberanian yang gue punya, gue buka email itu. "Proposal kamu menarik. Saya ingin bicara lebih lanjut. Bisa datang ke kantor saya hari ini jam 3 sore? Gue hampir nggak percaya sama apa yang baru aja gue baca. Gue nggak ditolak. Gue punya kesempatan. Tapi ini belum kemenangan. Ini baru permulaan." Gue langsung buru-buru bangun. Gue mandi lebih lama dari biasanya. Gue pakai kemeja terbaik yang gue punya, meskipun udah agak kusut. Di depan kaca, gue lihat diri gue sendiri. Orang yang setahun lalu hampir nyerah, sekarang berdiri di sini, siap berjuang sekali lagi. Ma ngeliatin gue dari pintu kamar. "Nak, ini hari besar kamu?" Gue senyum kecil. "Iya, Ma." Ma diam sebentar, lalu nyamperin gue. Tangannya yang udah keriput ngerapiin kerah baju gue, kayak waktu gue kecil dulu sebelum berangkat sekolah. "Apapun yang terjadi hari ini, Ma tetap bangga sama kamu." Dada gue langsung sesak. Gue pengen nangis, tapi gue tahan. Gue cuman angguk, lalu pamit berangkat. Jam 3 kurang 10 menit, gue udah di lobi kantor Pak Rendra. Kantornya gede banget, jauh dari dunia yang biasa gue tempatin. Semua orang di sini kelihatan sibuk, profesional, dan sukses. Gue duduk di ruang tunggu, jari-jari gue nggak bisa diem. Setiap detik yang lewat rasanya kayak 1 jam. Lalu, pintu ruang meeting kebuka. Seorang asisten keluar dan manggil nama gue. "Silakan masuk." Gue tarik napas terakhir, lalu melangkah masuk. Di dalam, Pak Rendra udah duduk di belakang meja besar. Senyumnya masih sama, tapi kali ini lebih serius. Di depannya, ada proposal bisnis gua yang udah dia baca. "Kamu siap?" tanyanya. Gua angguk. "Siap, Pak." "Baik, saya akan langsung ke intinya." Jantung gue makin kenceng. Gue siap dengar apapun yang dia bakal bilang. "Ide bisnis kamu bagus, tapi ada satu masalah besar." Dada gue langsung nyesek.
Kamu nggak punya cukup pengalaman untuk meyakinkan investor. Dunia gue kayak runtuh seketika. Jadi ini akhirnya, gue gagal lagi? Tapi sebelum gue sempat ngerespon, Pak Rendra lanjut ngomong. Tapi saya percaya dengan mental kamu. Dan mental itu lebih penting dari segalanya. Gua kaget. Maksudnya Pak Rendra bersandar di kursinya. Saya nggak akan investasi uang ke bisnis kamu. Tapi saya akan investasi sesuatu yang lebih berharga, ilmu dan jaringan. Gua masih bingung. Jadi, mulai besok, kamu kerja di perusahaan saya. Saya akan ajarin kamu semua yang perlu kamu tahu tentang bisnis. Saya kasih kamu akses ke orang-orang yang bisa bantu kamu sukses. Tapi dengan satu syarat. Apa, Pak? Suara gue hampir bergetar. Jangan pernah nyerah lagi. Gue diam. Butuh beberapa detik buat semua ini masuk ke kepala gue. Gue nggak dapat investasi uang, tapi gue dapat sesuatu yang jauh lebih besar. Kesempatan untuk belajar langsung dari orang sukses. Gue langsung bangkit dan ngeluarin tangan buat jabat tangan. Terima kasih, Pak. Saya janji nggak akan sia-siain kesempatan ini. Pak Rendra tersenyum dan menjabat tangan gue erat. Saya tunggu besok di kantor. Selamat datang di dunia bisnis yang sebenarnya. Malam itu, gue pulang dengan perasaan yang nggak bisa gue jelasin. Gue nggak jadi kaya mendadak. Gue nggak langsung sukses. Tapi gue baru aja dapat sesuatu yang jauh lebih penting. Arah. Di rumah, Ma udah nunggu di ruang tamu. Begitu gue masuk, dia langsung berdiri. Gimana, Nak? Gue tersenyum. Ma, aku belum sukses, tapi aku udah di jalan yang benar. Mata Ma berkaca-kaca. Dia nggak perlu kata-kata. Dia cuma buka tangannya dan gue langsung masuk ke pelukannya. Untuk pertama kalinya dalam hidup gue ngerasa benar-benar yakin kalau gue bakal berhasil. Di luar rumah, langit malam bersih. Gue lihat ke atas, bintang-bintang bersinar terang. Gue terus mengucap 10 kali gagal. Kesempatan ke-11. Hari pertama gue di kantor Pak Rendra bener-bener beda dari yang gue bayangin. Gue pikir bakal langsung dikasih posisi keren, diajarin cara dapet investor, atau minimal duduk di ruang meeting bareng orang-orang penting. Nyatanya, gue dikasih meja kecil di sudut kantor. Bukan meja eksekutif, tapi meja buat anak magang. Gue mulai dari nol lagi. Gue nggak dikasih proyek besar, nggak langsung pegang bisnis sendiri. Gue mulai dari belajar dasar-dasarnya dulu. Awalnya gue kesel. Gue udah gagal 10 kali, masa masih harus belajar dari bawah? Tapi semakin gue jalanin, gue sadar sesuatu. Gue dulu gagal bukan karena kurang ide, tapi karena gue nggak ngerti dasar bisnis yang bener. Jadi gue mulai merendahkan ego. Gue belajar bener-bener, dengerin senior, nyimak obrolan orang-orang yang lebih berpengalaman. Gue jadi murid, dan disinilah semuanya mulai berubah. Minggu-minggu berlalu, bulan demi bulan gue lewatin. Gue belajar cara menganalisa pasar, cara jualan yang bener, cara menarik investor. Gue ngeliat langsung gimana bisnis dijalankan dari dalam. Sampai suatu hari, Pak Rendra manggil gue ke ruangannya. Kamu udah cukup belajar. Sekarang saatnya kamu coba sendiri. Dia nyodorin proposal bisnis gue yang dulu gue kirim. Tapi kali ini, ada banyak catatan di dalamnya. Koreksi, saran, dan tambahan-tambahan yang bikin bisnis gue lebih matang. Mulai bisnis ini lagi, tapi kali ini, dengan cara yang benar. Gue diem, gue liatin kertas itu lama-lama. Ini ide yang sama yang dulu bikin gue gagal. Tapi kali ini, rasanya beda. Kali ini gue siap. Gue mulai bisnis gue dari nol, tapi dengan strategi yang jauh lebih matang. Gue nggak buru-buru. Gue analisa dulu pasar, nyari celah, ngebangun tim kecil, dan mulai pelan-pelan. Satu persatu, semuanya mulai berjalan. Gue dapat pelanggan pertama, lalu kedua, lalu ratusan. Gue mulai dikenal, bisnis gue mulai berkembang. Dan suatu hari,
Email yang dulu gue takutin sekarang datang dari arah yang nggak gue sangka-sangka. Investor besar tertarik buat investasi di bisnis gue. Gue baca email itu berkali-kali, nggak percaya. Gue dulu pernah gagal 10 kali, tapi sekarang gue justru dikejar investor. Gue senyum kecil, lalu ngeliat keluar jendela kantor kecil gue. Ini dia. Ini saatnya, akhir yang baru dimulai. Beberapa tahun kemudian, bisnis gue udah jadi salah satu yang berkembang pesat. Gue udah punya karyawan sendiri, punya tim yang solid, dan yang paling penting, gue bisa bawa Ma ke rumah baru. Hari itu, gue bawa Ma ke sebuah rumah yang jauh lebih besar dari rumah lama kami. Ma diem lama, matanya berkaca-kaca. Ma, ini rumah kita sekarang. Ma nggak langsung jawab. Dia cuman ngelus dinding rumah itu pelan, seakan-akan nggak percaya. Lalu dia ngeliat gue, matanya penuh air mata, tapi juga penuh kebanggaan. Kamu akhirnya berhasil, Nak. Gue tarik napas panjang, ngeliat ke langit biru yang cerah. Gue inget semua perjalanan gue, semua kegagalan, semua air mata, semua malam-malam tanpa tidur. 10 kali gagal, sukses di kesempatan ke-11. Dan sekarang, ini bukan lagi akhir. Ini baru awal dari segalanya.